Berfikirlah di antara manusia, dan barang siapa yang memikirkan ayatku, maka dia yang akan mendapat petunjukku. Dan barang siapa yang tidak memikirkan ayatku, sesungguhnya mereka tidak menggunakan nikmatku untuk berfikir, bahkan mereka mengabaikan salah satu perumpamaan yang diberikan kepadanya. Perumpamaan yang Tuhan berikan seperti daun yang gugur di atas air. Ini bahasa para sufi. Seperti daun yang gugur di atas air, yang dimana air itu yang dimana daun itu selalu mengikuti arah air tersebut, karena daun itu tidak akan merasa khawatir dia pergi dalam kesucian yang selalu membersihkan dirinya. Jadi seolah-olah kita ini seperti daunan yang gugur. Bahkan ketika kita gugur, bahkan ketika daunan itu gugur, kita berada di tempat-tempat tertentu. Bahkan ada tempat itu bercahaya, dan ada pula tempat itu gelap gulita. Oleh karena itu, kalaulah kita ingin bercahaya di dunia ini, hendaknya kita selalu mengikuti cahaya tersebut, supaya kita selalu disinari. Sebab sinar itu dinamai dengan sinar rahmat dari Tuhan. Ketika Tuhan memberi rahmat kepada manusia, maka manusia pun dalam terang benderang dan dalam rahmatnya. Nah, kalau perihal untuk mengenal Tuhan, kalau pembahasan melalui keilmuan, mungkin tiap-tiap jamaah yang berada di sini sudah jenuh, bahkan sudah bosan kalau mendengar pembahasan tentang keilmuan mengenai Allah. Sebab yang dulu di sini sudah bertahun, bahkan ada yang puluhan tahun. Nah, untuk itu perjalanan kita mengenal Tuhan itu bukan sampai pada keilmuan yang kita pelajari hingga puluhan tahun. Jadi Tuhan
membukakan pintu kepada hambanya. Ketika Tuhan membukakan pintu kepada hambanya, lalu hambanya tidak melihat pintu tersebut dikarenakan kebutaan terhadap matanya. Ada apa terhadap matanya sehingga dia tak dapat melihat pintu yang telah dibukakan oleh Tuhan kepadanya? Karena apa? Karena adanya suatu hijab keilmuan kepadanya. Jadi semakin luas pahammu tentang keilmuan mengenal Allah, maka semakin luas juga hijabmu untuk mengenal Tuhanmu atau untuk mengenal Allah. Kenapa tidak? Ya, karena sudah ada contoh-contohnya. Orang yang mengenal Tuhannya di dalam keilmuan, itu adalah orang yang mengenal sosok Tuhan secara pribadi. Seperti apa? Kalamnya mestilah tidak berhuruf dan tidak bersuara, dan seperti apa sifatnya. Mestilah sifatnya kasih dan sayang, bahkan maha segala-galanya. Nah, perihal ini sudah banyak manusia mengetahui, akan tetapi ada yang manusia tidak ketahui. Apa yang manusia tidak ketahui? Yang tidak diketahui oleh manusia ialah ketika Tuhan memanggilnya di dalam tiap-tiap hari, bahkan tiap waktu, bukan saja tiap waktu, terkadang tiap saat Tuhan memanggilnya. Nah, hal itu yang tidak diketahui oleh manusia. Dikarenakan apa? Dikarenakan hijab yang dia miliki. Apa saya katakan Tuhan memanggilmu di dalam hari-harimu, bukan saja tiap waktu, bahkan tiap saat Tuhan memanggilmu. Dan kenapa panggilan Tuhan tidak kamu dengar? Nah, di sini apakah kita mendengar panggilan Tuhan itu melalui telinga kita? Sekarang saja banyak orang mendengar panggilan Tuhan, tapi telinganya sudah merasa tuli, sebab dia merasa itu bukan panggilan Tuhan. Nah, kan terkadang dia mendengar melalui hatinya panggilan Tuhan itu, tetapi dia masih dalam keraguan-raguan dan mengatakan ini bukanlah panggilan Tuhan, tetapi ini hanya mengada-ngada saja. Padahal sebenarnya Tuhan telah memanggilnya, cuma dia menutupi dirinya dari kebenaran sehingga tidak mendapatkan salah satu hidayah dari Tuhan dan tidak mendapatkan nikmat dari Tuhan. Jika manusia terbuka segala hijabnya dan terlepas daripada hijab dan dia mendengar panggilan Tuhan itu, maka dia jadikan panggilan Tuhan itu satu, tulis di situ, apabila
terhijab, bahkan manusia terlepas daripada hijab zahir maupun batin, maka dia mendengar panggilan-panggilan Tuhan, maka dia jadikan panggilan Tuhan itu di dalam sehari-harinya adalah sebagai nasihat kematiannya, sebagai nasihat kematiannya. Nah, jadi dia tidak menyia-nyiakan suatu perbincangan antara dia dengan Tuhan, akan tetapi dia selalu mengistimewakan perbincangan antara dia dengan Tuhan, sehingga dijadikan perbincangan itu adalah perbincangan yang indah, dan dijadikan perbincangan itu sebagai nasihat, dan nasihat itu untuk kematian. Sebab apa? Sebab nasihat yang akan tetap membekas di hati kita adalah nasihat langsung dari Tuhan. Karena kalaulah nasihat daripada manusia, kita selalu mengabaikannya, bahkan kita selalu merasa risau ketika ada seseorang menasihati kita. Nah, perbuatan itu apakah perbuatan kebajikan? Sesungguhnya perbuatan itu bukanlah perbuatan kebajikan, tapi perbuatan itu adalah perbuatan keburukan yang menutupkan diri dia dari kebenaran ketika orang ingin menasihatinya. Nah, di mana kita ingin melihat nasihat Tuhan ini? Kita ingin melihat nasihat Tuhan ini ada pada Al-Quranul Karim, dan ada juga pada hadis-hadis Rasul, dan ada juga pada tiap-tiap lisan manusia. Kalau kita ingin melihat dan mendengar nasihat Tuhan. Nah, bagaimana? Ya jelas, kalau kita memahami nasihat Tuhan, kita lihat pada Al-Quran, jelas ini adalah nasihat Tuhan semua. Bahkan kalau kita lihat daripada hadis-hadis Rasulullah, jelas itu adalah nasihat Tuhan semua yang Tuhan sampaikan melalui Rasulullah. Tapi bagaimana kita memahami salah satu nasihat yang kita pandang itu dari Tuhan, tapi melalui lisan manusia? Nah, jangan sampai salah kita memilah. Sebab ketika ada seseorang yang datang kepada kita, dia menasihati kita, nah, jangan sampai kita menganggap sosok yang menasihati kita itu sebagai Tuhan. Sebab perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Nah, jadi kita itu harus mempunyai kacamata hakiki. Artinya pandangan hakiki. Kalau kita sudah menerima pandangan hakiki dari Tuhan, tiap-tiap orang nasihat itu kita selalu memandang itu adalah nasihat Tuhan. Pandangan hakiki, ingat, dipahami, jangan memahami dalam keadaan kebingungan, jangan memahami dalam keadaan kenafsuan. Sebab apa? Sebab pasti kalian akan tersesat.
Pahamilah dalam keadaan tenang, insyaallah Allah beri paham kepada kalian semua.